Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita lanjut ya untuk materinya. Pembahasan kita kali ini tentang soal aritmatika. Oke, ini part yang ketiga. Untuk part 1, part 2, dan video tentang deret, terus aljabar, silogismenya teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya. Dan untuk memudahkan, cek aja di playlist yang nama playlistnya itu adalah CPNS. Oke, jadi untuk kali ini kita akan bahas 5 soal. Ini nanti teman-teman perhatiin ya konsepnya gimana cara ngitungnya biar lebih cepat nanti cara pengerjaannya pas waktu hari H ujian ya. Karena kan nanti pas waktu ujian itu kita butuh waktunya itu untuk ngerjain itu sangat-sangat cepat kayak gitu. Oke, jadi harus sering-sering latihan. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Oke, ini gimana nih? Kalau ini sih udah lebih memudahkan ya, karena dia udah kasih tanda kurung, berarti kita harus ngejain yang mana dulu, kayak gitu. Oke, tapi ingat nih konsep yang kemarin, ya kan yang udah kita bahas nih di video sebelumnya, yaitu ada ini, K, ba, ta, ku. Ingat, K itu adalah kali, ba itu adalah bagi, ta itu adalah tambah, ku itu adalah kurang. Oke, jadi kalau misalnya nih ada tambah, ada kali, ada kurang, itu yang diduluankan adalah yang kali sama baginya ya. Oke, baru tambah atau kurang. Tetapi kalau misalnya ada kali sama bagi barengan nih, jadi nggak mesti yang kali dulu atau bagi dulu, enggak. Tetapi disesuaikan dengan posisinya yang pertama itu kali atau bagi, kayak gitu. Jadi kerjanya berurutan. Kalau itu antara kali sama bagi atau antara tambah dengan kurang, kayak gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada kali sama bagi dengan tambah kurang, yang lebih kuat itu yang harus kita kerjain duluan adalah yang kali sama baginya, kayak gitu ya. Oke, berarti ini kan ada kali nih, tapi di sini udah buat dalam kurung, berarti kita harus ngerjain dulu yang ini. Oke, ini kan 2 min ketemu min kan itu positif ya, berarti ini ditambah 4. Oke, berarti ini kalau kita buat nih 10 dikali 6 jadinya. Oke, ditambah 2, oke ini dikali ya. Kita cari nih, akar 4 dari 625 itu berapa? Berarti kita misalkan nih 5 ya, 5 pangkat 4. Kita misalkan dulu. Berarti 5 dikali 5. Ini berarti 5 pangkat 2 ya. 5 kali 5 itu 25. Kalau kita kali 5 lagi, oke, kita kali nih 25 dikali 5. 5 kali 5 kan 25. 2. 5 kali 2 10 tambah 2 12. Ini 125. Sedangkan ini baru 5 pangkat 3. Berarti kalau kita kali nih 5 lagi, baru ini 5 pangkat 4 ya. Nah, sekarang kita cek, benar nggak dia 625? 125 dikali 5. Oke, 5 kali 5 25 ya. 5 2. 5 kali 2 10 tambah 2 yaitu 12, 2 1, 5 kali 1 5 tambah 1 625 kayak gitu. Oke, jadi untuk perkalian seperti ini kalau teman-teman sering latihan bakalan lebih gampang nih ngerti apa ingatnya. Oh, 5 pangkat 4 itu adalah 625 kayak gitu tanpa harus ngitung kayak gini lagi kalau teman-teman sering latihan. Oke, berarti yang ini nilainya adalah 5 ya. Nah, dikali, oke, ini hati-hati, ini min 2 plus dibagi setengah. Kan ini kali bagi, berarti ini kita bisa kerja dulu kalinya. Jadi nggak mesti dibagi dulu kayak gitu, jadi berurutan. Kayak gitu ya. Jadi ini dikali min 2, berarti kalau kita kalikan gini, 2 dikali 5 itu kan 10. 10 dikali min 2 itu sama dengan min 20. Oke kan? Baru kita bagi setengah. Ingat kalau dia bagi pecahan, ini bisa kita balik. Oke, jadinya nanti perkalian. Jadinya ini min 20 dikali 2 per 1. Ya kan? Min 20 dikali 2 berarti min 40 per 1 sama dengan 40. Oke, min 40. Berarti ini kan tadi nilainya ini adalah 60 nih. Nah, ini kan ada tambah nih. Nah, ditambah min 40. Oke, min ketemu dengan plus berarti kan jadi kurang ya. Jadinya 60 dikurang 40 sama dengan 20. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, bisa ya. Lanjut untuk soal yang kedua. Diketahui 2x pangkat 3 y kuadrat sama dengan 252. Oke, maaf ya kalau ada suara berisik, suara motor, kita fokus aja. Oke,
Terus X dikali Y sama dengan 8. Berapa kan nilai ini? Oke, kalau kita fokusnya ke sini, X dikali Y sama 8. Berarti kan ada dua kemungkinan ya, yaitu antara 4 dikali 2 supaya 8, atau 8 kali 1. Oke, kita bisa masukin ke sini nih. Kalau misalkan kita pakai 4, ya, X-nya kita ganti 4. Berarti, ini kan berarti 2 dikurang 6. Min 4, nggak ada nih. Kalau misalkan kita pakai 2, berarti 2 kali setengah kan 1. 1 dikurang 6, min 5. Oke, ada. Coba cek ini. Oke, kalau 8. Setengah dari 8 kan 4. 4 dikurang 6, min 2. Berarti ada kemungkinan 2 jawabnya. Berarti kita harus cari dulu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti jawabannya mau cuma ada 1, jadi teman-teman kasih trik yang kayak gini aja ya. Oke, karena ini jawabannya ada 2 nih, kalau kita buat seperti ini, berarti kita harus jabarin dulu nih. Oke, ini X-nya 3 ya, Y-nya 2. Oke, berarti ini 2 dikali. Ini kan X dikali Y. Nah, ini kan 1, ini X-nya 3 loh. Berarti ini dikali X 1, Y 1. Nah, dikali Y-nya kan udah pasti 1, 2. X-nya tinggal kali X. Nah, sama dengan 2, 5, 6. Supaya 2-nya habis, berarti kita bagi 2 ya. Bagi 2. Berarti ini kita ganti dulu nih. Berarti X dikali Y dikali X sama dengan 256 dibagi 2 berapa? Kita bagi dulu ya. 2 bagi 2, 1, 5 bagi 2, 2, ini kan 4, 16, 8. Nah, 128. Ini kan udah diketahui nih, X kali Y-nya kan 8. Nah, kita masukin nih, 8, ini 8, dikali X sama dengan 128. 8 dikali 8 kan 64 ya. 64 dikali X sama dengan 128. Berarti X sama dengan, nah, benar nggak 2 ya? 4 kali 2, 8. Benar. Berarti X-nya sama dengan 2. Berarti jawaban kita tadi yang ini. Berarti dia min 5. Oke? Jadi jawabnya adalah yang D. Kayak gitu. Berarti ini X-nya 2, berarti Y-nya sama dengan 4 ya. Karena kan X dikali Y sama dengan 8. Tapi yang diminta bukan Y-nya, tapi nilai X-nya yang udah diketahui. Oke? Bisa ya? Lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Apa lagi nih? Oke. Pecahan lagi ya. Jika M per 8 ditambah M per 5 sama dengan 13 per 40, maka M sama dengan berapa? Oke, ini saya tulis ulang dulu ya, biar bisa kita buat ada space untuk coret-coretnya. Nih, 13 per 40. Oke, jadi kan ini pecahannya. Jadi kalau pecahan, kalau misalnya ditambah, dikurang, penyebut nih, yang di bawah namanya penyebut ya. Oke, jadi kalau kita mau nambah, kita mau kurang, itu penyebutnya harus sama. Oke, karena ini penyebutnya belum sama, makanya kita samain, ya kan? Ini jawabannya udah ada nih, penyebutnya itu adalah 40. Berarti sama aja dengan 8 dikali 5 ya. Oke, jadi cara gini, ini supaya cara cepatnya sih kali silang aja ya. Ini dikali ini untuk menyamakan penyebut, kayak gitu. Ini dikali ini, terus ini dikali, gitu ya. Jadi untuk penyebutnya kan 8 dikali 5 berarti di sini 40. Nah, seterusnya ini 5 dikali M. 5 dikali M berarti 5M. 8 dikali M berarti 8M. Oke. Ini kan sama-sama ada M-nya ya. Berarti kita jumlahin angka di depannya. 5 tambah 8 berarti 13M per 40. Nah, diminta ini sama dengan 13 per 40. Berarti M-nya berapa? 13 dikali berapa supaya dapat 13? Otomatis jadi 1, ya kan? Jadi gini, karena kan di bawah penyebutnya udah sama ya. Jadi 13M sama dengan 13. Berarti M sama dengan 13 per 13. Berarti M sama dengan 1. Oke, saya jadi jawabnya adalah yang A. Oke, lanjut lagi. Angka semuanya nih. Oke, yang masalah. Fokus. Jika 6 tambah 9 sama dengan 4,
8 tambah 4 sama dengan 1. 9 tambah 8 sama dengan 6, maka 8 tambah 7 sama dengan berapa? Oke, berarti kita lihat dulu polanya ya. Kita buat dulu nih yang dari awal. 6 tambah 9 itu kan seharusnya 15 ya. Kenapa ini bisa jadi 4? Oke, kita cek dulu. Ini 8 ditambah 4 itu kan seharusnya 12 ya. Kenapa dia jadi 1? Oke, 9 tambah 8 itu kan seharusnya 17 ya. Kenapa dia jadi 6? Oke, sekarang kita cek supaya bisa cepatnya. Supaya cepatnya kita kurangkan aja nih hasil yang sesungguhnya dikurang dengan hasil yang dibuat di soal nih. Oke, jadinya gini. 15 dikurang 4 kan sama dengan 11 ya. Terus kalau yang ini 12 dikurang 1 juga 11. Kalau yang ini berarti 17 dikurang 11 sama dengan 17 dikurang 6 ya. Berarti ada hubungannya dengan angka 11. Oke, berarti kita cek nih. Berarti 8 ditambah 7 berapa? 15 ya. Oke, kenapa ini jadi berapa? Oh, ditanyanya berapa? Karena ada hubungannya dengan 11, berarti kita kurangi dengan 11. Oke, berarti ini semuanya dikurang 11 nih. Kayak gitu ya, ini juga berarti 15 dikurang 11 sama dengan 4. Ini udah ketemu, jadi jawabnya adalah yang B. Gampang ya? Oke, kita lanjut untuk soal yang terakhir. Oh, tadi gampang, sekarang udah ribet. Oke, nggak masalah. Oke, ini akar 3 ya, 3-nya di sini. Akar 3 dari 1 per 9 pangkat 2X. Oke. Teman-teman harus perlu tahu dulu ya. Nih, sebentar. Saya buat dulu. Kalau dia akar, misalnya ini X, ini 3, ini kita bisa tulis X pangkat, ini kan ada 1 nih, pangkat 1. Jadi ini 1 per 3. Oke, bisa ya yang ini ya. Terus, kalau dia misalnya 1 per A, itu jadinya kita buat A min 1. Oke, bisa ya. Nah, berarti sekarang kita ubah dulu nih. Berarti untuk yang ini, kalau kita ubah ya, ini kan 9 itu adalah 3 pangkat 2 ya. 9 itu kan 3 pangkat 2. Berarti kita buat dulu nih, kita ubah 9-nya. Berarti 3 pangkat 2. Oke, ini kan dipangkatin ya. Nah, pangkat 2X. Oke, tadi kan dia pangkatnya kan ini naik ke atas ya. Karena kita naik ke atas, ini berarti min. Nah, oke. Ini dipangkatin, ini akarnya. Berarti 1 per 3. Oke, bisa ya? Kita selesaiin dulu yang ini. 2 dikali. Jadi kan ingat ya, kalau dia pangkat itu bisa dikali. Jadi 3-nya tetap di bawah. Oke, maaf suara berisik, fokus aja ya. Ini 2 dikali min 2X. Oke, kalinya kita buat titik aja ya. Terus dikali 1 per 3. Oke, berarti ini 3 pangkat 2 dikali 2 kan min 4 nih. Ini min ya, min 4X. Min 4 dikali 1/3. Oke, jadi gini ya. Ini kan min 4X dikali 1/3. Berarti 3 dikali, ingat ya kalau dia pecahan dikali-kalinya di atas aja. Berarti min 4 dikali 1, kayak gitu. Sedangkan penyebutnya tetap. Berarti ini min 4 per 3X. Oke, ini untuk yang ini. Sekarang kita ubah yang ini. Jadi karena ini bilangan berpangkat, kita harus samain angka yang di bawahnya. Jadi kita buat ini semuanya 3. Oke, supaya nanti bisa coret. 27 itu 3 pangkat berapa ya? Pangkat T. Kalau 3 pangkat 2, berarti kan 3 kali 3 ya. Berarti ini 9. Kalau 3 pangkat 3, berarti ini 3 dikali 3 dikali 3. Ya kan? 3 kali 3, 9. Dikali 3, berarti 27. Berarti ini 3 pangkat 3 ya. Oke. Berarti ini 3 pangkat 3. Oke. Ini kita buat dalam kurung dulu. Dia pangkat X. Oke. Dikuadratin lagi.
Nah, ini 81. Oke, supaya dia sama nih, berarti kita ubah lagi. Ini 27 ya. 27 kali 3 berapa ya? Oke, 3 kali 7 21. 1, 2, 3 kali 2 6, tambah 2 8. 81. Berarti 3 pangkat 4. Oke. 3 kali 3 kali 3 dikali 3. Ini 81. Oke, berarti ini 3 pangkat 4 X kurang 2. Oke, ini sama seperti yang ini ya. Jadi kalau dia bilangan pangkat nih, di pangkatnya itu dikalikan. Jadinya ini 3 dikali 3 dikali X dikali 2. Kayak gitu. Per yang ininya berarti 3 pangkatnya 4 dikali X per 2. Kayak gitu ya. Berarti 3 yang tetap di bawah ya. 3 dikali X, 3X dikali 2 berarti ini 6X per 3. Ini kan dikali ke dalam ya. Nah, 4 dikali X berarti 4X. 4 dikali min 2 berarti min 8. Oke, berarti sekarang kita buat yang ini sama yang ini. Nah, kita buat di sini aja. 3. Oke, ini min 4 per 3X. Oke, ini 3 4X per 3, 4X dikurang 8. Oke, setelah itu kita selesaiin dulu ya. Nah, ini pangkatnya bisa coret nih. Sorry, bawahnya. Karena kan sama-sama 3 ya. Oke, kita selesaiin dulu nih yang untuk yang ini ya. Yang ini. Ini kan dia pangkatnya karena sama tadi ya. Ini berarti sama dengan 3. Pangkatnya gini, 6X. Ini kan dia bar ya, dibagi ya. Jadi kalau dia dibagi, kalau bilang berpangkat itu jadi kurang. Berarti ini dikurang 4X dikurang 8. Yang ini ya. Oke, berarti ini sama juga dengan 3 pangkat 6X dikurang 4X kan 2X. Nah, ini min ketemu min jadinya positif 8. Oke, ini tadi yang 3 ini coret yang ini ya penjelasannya. Oke, jadinya tinggal nih gini. Jadi min 4 per 3 X lebih besar dari 2X ditambah 8. Oke, setelah itu baru kita jabarin yang ini. Kita selesaiin yang ini. Oke, ini min ya. Berarti kita pindah ruas nih. Ini kan min. Ya, supaya yang jadi positif berarti tandanya itu jadi dibalik juga. Jadi kayak dikali kayak gitu loh. Jadi lebih besar dikali min menjadi lebih kecil kayak gitu supaya minusnya ini hilang. Oke. Jadinya ini kan min 4 per 3 ya. 4 per 3 dari 2X. Oke. Jadi kalau misalnya ini kalau kita udah jumlahin ya, berarti ini. Sini aja deh. 4 per 3 ini X ditambah 2X. Oke, ini jadi min 8. Ini kan berarti harus sama penyebutnya sama dengan 3 ya. Oke, ini tetap 4. Ini berarti jadinya 6 bagi 3 ya. Nah, oke, di sini ada 6. Nah, X-nya tetap ada. Oke, kecil dari min 8. 4 tambah 6 kan 10 ya. Berarti 10X per 3 kecil dari min 8. Nah, kita kan mau cari nilai X-nya ya. Oke, ini. Jadi X kecil dari gini 8 dibagi, oh iya, sorry, ini minusnya masih ada ya. Min 8. Ini kan pindah ruas ya, berarti kan dibagi ya, dibagi 10 per 3. Ingat, kalau di pecahan berarti dibalik. Berarti X kecil dari min 8, ini jadi dibalik ya posisinya ya. Nah, jadinya dikali 3 per 10. Ini kan bisa sama-sama bagi 2 ya. Ini dibagi 2, ini dibagi 2 jadi 4, ini dibagi 2 jadinya 5. Kayak gitu. Berarti X kecil dari min, ini minnya masih di 4 kali 3 kan 12 per 5. Udah ketemu. Jadi jawabnya adalah yang B. Oke, jadi jangan ketipu sama yang ini ya. Nanti kalau misalnya kita pakai yang ini minusnya di sini, bukan di sini.
Oke, bisa ya? Demikian dulu penjelasannya. Jadi jangan lupa subscribe supaya teman-teman bisa dapat nih video-video terbaru untuk soal-soal penjelasannya. Dan jangan lupa di-share juga ya. Oke, demikian dulu. Maaf ada berisik tapi tetap fokus aja ya. Demikian dulu, terima kasih.